Bapa kami yang ada di surga, kami ingin belajar bersama-sama. Biarlah pada waktu ini boleh menjadi berkat materi yang kami pelajari tentang faktor ibu, boleh memberkati setiap kami yang mendengarkan. Materi ini juga akan ditaruh di YouTube, boleh juga menjadi berkat buat setiap orang yang mempelajarinya di waktu-waktu yang mendatang. Berkati urapi penginjil Maria, berkati setiap kami yang hadir bersama-sama, ada yang menyetir, ada yang sudah di rumah dalam segala pergumulan kami. Tuhan berkati kami sebagai orang tua, berkati perekonomian kami, berkati pelayanan, berkati relasi kami dengan keluarga, berkati pekerjaan-pekerjaan kami. Biarlah segala pergumulan yang ada, Tuhan campur tangan menolong kami. Kami teringat Tuhan banyak bencana baik di Indonesia maupun di luar negeri. Tuhan juga memberikan penghiburan, kekuatan dan berkat-Mu buat orang-orang yang mengalami bencana-bencana seperti di Amerika, dalam kebakaran di LA, dan di Indonesia sendiri masalah banjir. Berkati mereka semuanya. Jadi biarlah mereka melalui peristiwa itu, mereka bertemu dengan Engkau, mendapat keselamatan daripadamu. Berkati waktu ini, kuasa gelap dan yang ingin mengganggu kami, Tuhan patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Biarlah penghiburan dan perlindungan-Mu menopang kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan eh, melihat materi ini, Bapak Ibu, ya. Tekan dibawakan penginjil Maria. Eh, Ya, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mengucap syukur kita boleh kembali bertemu ya di dalam suasana masih tahun baru gitu ya. Tahun baru, selamat tahun baru buat kita semua. Nah, kita bisa sama-sama mau belajar satu buku yang memberkati saya terlebih dahulu. Oke. Nah, di sini kita akan belajar bersama-sama ada sebuah buku yang menarik yaitu Demam Faktor ya, atau Faktor Ibu ya. Ini bukunya yang sudah memberkati saya terlebih dahulu ya. Ini bukunya ya, tampilannya. Nah, kita akan sama-sama bahas buku ini menarik sekali karena di sini memang realita yang terjadi dan itu juga berlaku dimanapun juga. Tapi memang di sini dua pengarangnya Henry Cloud dan John Townsend ini mereka itu melakukan penelitiannya di dalam praktek mereka melakukan konseling itu dalam konteks Amerika. Tapi setidaknya ini boleh menjadi gambaran bahwa setiap kita bisa belajar sesuatu yang mungkin bisa diterapkan di Indonesia ya. Mari kita akan lihat sama-sama. Ini pengarangnya yaitu Henry Cloud dan John Townsend ya. Mereka berdua ini sering membuat buku ya, bersama-sama bersinergi membuat buku ya. Salah satu yang the best sellernya yang saya belum bahas sih itu adalah tentang batasan-batasan. Nah, mereka berdua ini adalah seorang pembicara, psikolog, dan pembawa acara radio Minute Mayor New Life Clinic dan juga pendiri Cloud and Townsend Communications. Mereka berdua itu meraih gelar doktor dalam bidang psikologi klinik dari Rosemead Graduate School of Psychology dan membuka praktek di Newport Beach, California. Mereka bekerja bersama, itu menulis beberapa buku, di antaranya meraih penghargaan emas yang saya katakan tadi, yaitu buku tentang batasan-batasan, yaitu tentang ketegasan berkata ya dan tidak, itu ya. Nah, kita akan lihat sama-sama. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, secara tidak langsung sebenarnya kita akan melihat salah satu pribadi yang terpenting dalam kehidupan setiap orang, yaitu seorang ibu. Nah, memang bahasanya di sini memang tentang ibu, bukan berarti seorang ayah itu tidak penting. Namun kali ini kita khusus berbicara tentang ibu, ya. Seorang ibu itu merupakan profesi yang paling penting.
ya, paling berat dan tanpa bayaran ya. Ya, kalau kita tahu sama-sama, seorang ibu itu berperan ketika pertama kali dia mengandung, kemudian merawat kehamilannya itu sehingga 9 bulan lebih gitu ya, dan akhirnya boleh melahirkan dan kemudian memberikan kalau kasih karunia dapat memberikan ASI dan juga memberikan perawatan, perawatan pemeliharaan buat bayinya sehingga boleh bertumbuh besar. Boleh dikatakan ibu ini punya peran inti dalam membentuk siapa diri kita sampai saat ini ya. Nah, kebenaran dasarnya adalah hubungan anak dengan ibu itu tidak kadangkala boleh dikatakan tidak seperti yang kita inginkan. Ada kalanya tidak mulus gitu ya. Walaupun kita tahu sama-sama kita itu dilahirkan dari rahimnya, tapi belum tentu itu menjadi satu jaminan kita kita bisa juga connect, ada hubungan yang boleh sejalan gitu. Nah, biasanya masalah yang sering timbul adalah ini tentang komunikasi, tidak bisa komunikasi satu dengan yang lain ya kita menyadari bersama-sama memang ada gap generation antara kita ini dengan anak-anak kita gitu ya. Nah, tentu banyak gejolak, banyak tantangan yang berbeda yang dialami anak-anak kita itu atau bahkan mungkin cucu kita dengan kondisi kita pada saat itu. Nah, satu sisi juga anak itu kadang merasa seperti anak kecil di hadapan mamanya gitu ya. Nah, ada kalanya juga masalah yang timbul karena seorang ibu itu tidak memahami apa yang kita alami, apa yang menjadi keluh kesah kita, gitu ya. Ada juga boleh dikatakan seorang anak itu sulit berkata tidak dan menyatakan kesalahannya, ya. Bisa jadi juga masalah bisa timbul ketika seorang anak itu bisa kecewa dengan sepertinya sikap seorang mama yang egois dan banyak hal lain, ya. Banyak hal lain yang terjadi gitu ya. Jadi di dalam relasi antara seorang anak dengan mamanya gitu ya. Nah, memang apa yang kita pelajari dalam hubungan dengan seorang ibu itu sangat berpengaruh akhirnya pada setiap segi kehidupan kita setelah dewasa. Dan itu boleh dikatakan itu menjadi seperti tanda petik bekal. Ketika anak itu boleh bertumbuh dewasa itu dia membawa dan belajar seperti ketika dia berelasi dengan ibunya. Nah, di sini disingkatkan ada 6 tipe ibu. Ya, 6 tipe ibu yaitu pertama, the phantom mom, the China doll mom, the controlling mom, the trophy mom, the still the boss mom, dan the American Express mom. Ya, ini ada 6 tipe ibu yang akan kita bahas satu demi satu. Ya, mungkin kita bisa nanti bagi mama-mama gitu yang ada ikut malam hari ini gitu ya bisa belajar saya masuk yang mana ya gitu ya walaupun tanpa kita sadari kita juga bisa menjadi salah satu dari tipe ibu-ibu ini ya. Mari kita akan lihat The Phantom Mom yang namanya Phantom itu kan kita ingatnya itu seperti film film ini ya film horor gitu Phantom gitu ya. Nah ini dikatakan ibu itu seperti bayang-bayang apa maksudnya. Nah, seorang yang dikatakan the phantom mom, dia adalah seorang ibu yang jauh dan tidak hadir. Dikisahkan yaitu seorang ibu yang boleh dikatakan itu seperti cuek dengan anaknya. Jadi, kalau misalnya anak pulang sekolah yang dilakukan oleh ibu mungkin zaman sekarang ya sibuk dengan HP-nya gitu ya. Jadi pokoknya yang penting anaknya pulang ya sudah makanan sudah ditata di meja gitu ya. Mamanya masih ngegame atau lihat apa, mungkin bisa lihat drama Korea dan sebagainya gitu ya. Jadi The Phantom Mom adalah ibu yang sepertinya tanda petik yang meninggalkan anaknya ya. Jadi dia pokoknya sudah tahu anaknya beres ya sudah. Yang penting dia itu hidup dengan dunianya. Sehingga boleh dikatakan itu menumbuhkan rasa percaya yang sulit di dalam diri anak ya. Boleh dikatakan anak itu tidak puas secara emosi karena ibunya tidak hadir ketika anak ini membutuhkan gitu ya. Karena apa? Karena apa? Ibunya sudah sibuk ya, sibuk dengan urusannya jadi walaupun satu rumah sama-sama ada, cuma ketika anaknya itu pulang sekolah misalnya, dia itu takut cerita karena takut apa? Ibunya marah. Kenapa kok bisa ibunya marah? Ya, memang mamanya enggak pengen dideketi gitu ya. Karena dia ya sudah, saya ini kadang kan kita tahu sama-sama ya, seperti kayak mah gitu ya misalnya seorang anak mau cerita,
Mamanya hanya bilang gitu. Dan kemudian si ibu dengan, ada apa? Mau cerita apa? Gitu. Sambil matanya tidak lepas dari HP yang dipegang. Nah, gitu ya, boleh dikatakan demikian. Sehingga boleh dikatakan secara tidak langsung akhirnya anak itu tidak pernah belajar berhubungan dekat dengan orang lain juga. Mengapa? Karena dia melihat dengan mamanya aja tidak dekat. Orang yang bersama-sama dia di rumah, dia tidak dekat. Bagaimana dia bisa dekat dengan orang lain? Nah, ini membuat anak-anak itu tidak bisa membangun kedekatan dengan ibu. Ya, itu kondisi yang ada dengan the phantom mom ya, itu ciri-ciri yang ada. Dan akhirnya ada beberapa masalah yang timbul karena the phantom mom ini ada di dalam rumah, yaitu anak ini akan menarik diri juga tanpa disadari dia juga akan memisahkan diri dari teman-temannya. Dia juga memiliki hubungan yang mungkin dangkal. Jadi mungkin kalau komunikasi dengan rekan-rekannya, dengan teman-temannya di sekolah, mungkin hanya ndak sampai bagaimana, hanya apa ya, pagi, oke, enggak, iya, gitu aja, gitu. Jadi nggak sampai cerita pengalaman apa, saya tadi ngalami apa, karena memang kondisinya dia ndak mungkin cerita dengan mamanya. Dengan demikian itu yang dibawa ketika dia ada di lingkungan yang berbeda, ya. Inilah yang membuat anak itu bisa menjadi tidak percaya. Dia merasa tidak aman. Nah, menariknya di sini, di dalam segi kerohanian, anak itu sulit percaya sama ibu sehingga dia sulit juga mempercayai Tuhan. Ternyata ada koneksi yang menarik di sini ya. Karena dengan orang yang terdekat saja dia sulit percaya, sulit dekat. Apalagi dengan pihak yang jauh yaitu Tuhan. Dia juga sulit percaya sama Tuhan. Nah, anak-anak demikian karena hidupnya sendiri-sendiri sepertinya gitu ya. Dia merasa kesepian. Sehingga ketika dia dewasa, dia juga menjadi orang dewasa yang kesepian, yang kadang lebih cenderung untuk menarik diri, tidak mau ketemu orang. Kalau kita lihat sama-sama, biasanya orang seperti ini itu hidup misalnya sudah kalau pulang ya sudah tutup pintu kamar, nggak keluar lagi, kecuali dia hanya makan malam masuk lagi gitu ya. Nah, dia itu boleh dikatakan ya hidup di dalam dunianya sendiri sama dengan mamanya, ya. Itulah yang membuat dia juga mengalami yang namanya kurang kasih. Ada perasaan tidak tenang karena apa? Dia itu ya sepertinya hidup untuk dirinya sendiri. Nah, kadang itu ada anak-anak yang pingin dekat sama mamanya. Berusaha mau dekat dengan mamanya walaupun mamanya tanda petik sibuk. Makanya dia melakukan yang dikatakan pola menyenangkan ibu. Kenapa dia melakukan itu? Bukan karena dia cinta sama mamanya, bukan dia mengasihi mamanya, tapi lebih supaya dia menarik perhatian mamanya sehingga mamanya mau dekat sama dia. Ini kondisi masalah yang ada yang timbul di dalam diri anak-anak dengan the phantom mom ya. Nah, memang boleh dikatakan mengapa seorang ibu itu bisa boleh dikatakan menjadi seorang the phantom. Latar belakangnya ini yang terjadi ya. Ibu itu sendiri juga bisa jadi waktu dia masih kecil dia kurang perhatian dari orang tuanya gitu ya. Jadi kurang juga dipelihara, pernah ditinggalkan atau disakiti. Dan juga sehingga akhirnya emosinya kosong. Bisa jadi karena pernikahan yang tidak bahagia dan hatinya yang luka. Bisa jadi juga dia mengalami depresi dan mengalami berbagai kesulitan. Sehingga dengan latar belakang ibu yang demikian itu, dia mengambil keputusan lebih baik saya aman kalau saya itu menyibukkan diri, kalau saya itu sendiri, kalau saya itu cuek. Sehingga ketika dia belajar, karena dia waktu kecilnya demikian, makanya itu akan dibawa ketika dia akhirnya punya anak, itu ya. Dia akan melakukan hal yang sama tanpa dia sadari. Dia menjadi kurang perhatian ke anaknya, juga kepada anaknya, dan lebih senang sendiri gitu ya. Lebih aman gitu dikatakan demikian. Sehingga itu yang terjadi. Nah, ini satu hal yang perlu kita lihat sama-sama, kecenderungan yang ada di dalam diri The Phantom. Nah, sebenarnya ada solusi yang bisa disarankan, walaupun solusi ini tidak harga mati. Tapi setidaknya solusinya adalah tanda petik
anak ini perlu menemukan rumah baru. Bukan berarti mamanya diusir dari rumahnya, bukan. Tapi maksudnya perlunya ada komunitas orang-orang yang hangat dan berempati, ya. Ketika seorang anak ini menemukan komunitas orang yang hangat dan empati, misalnya di suatu gereja ada komunitas KTB, ada komunitas mungkin anak-anak remaja, anak-anak dewasa dengan yang sama pergumulannya gitu ya. Disitulah dia menemukan rumah baru tanda petik. Anak ini bisa terbuka dan jujur, bahkan bisa bertumbuh di dalam kerohanian. Tentunya tidak bisa terjadi secara instan, yaitu perlu proses ya, perlu kesabaran. Karena ini kan boleh dikatakan untuk membangun kepercayaan di dalam diri komunitas orang-orang tersebut itu bukan satu hal yang mudah. Untuk bisa terbuka, untuk bisa jujur satu dengan lain itu juga perlu proses. Nah, tentunya perlu kesabaran. Tetapi setidaknya ketika anak ini punya komunitas baru, orang-orang yang hangat, rumah yang baru, setidaknya anak ini bisa apa ya? Mengungkapkan apa yang dia alami, bisa terbuka, bisa jujur. Nah, ini tentunya ini sangat apa ya? Sangat diperlukan di dalam kondisi bagi anak-anak yang dibesarkan the phantom mom, ya. Tentunya juga kita selain itu kita juga perlu minta pertolongan Tuhan ya. Di dalam keseharian minta Tuhan menolong supaya Tuhan sendiri yang berbicara mungkin melalui firman-Nya, belajar untuk mungkin membaca kebenaran firman Tuhan dan banyak hal yang bisa dilakukan berdekat kepada Tuhan. Nah, namun tidaknya sampai demikian ketika anak ini sudah mulai yang namanya punya komunitas dan mulai belajar empati, belajar melihat teman lain juga mengalami hal yang sama dan kemudian dia bisa percaya dan bertumbuh di dalamnya. Tentunya yang disarankan yang menarik sekali adalah dia juga tetap harus membangun relasi dengan ibu, ya. Walaupun ibunya yang nggak mau dekat, ya dia yang dekat gitu ya. Boleh katakan kalau ibunya yang nggak mungkin berubah, dia sendiri yang harus berubah. Dia harus belajar dekat dengan mamanya. Entah itu caranya apa. Entah itu sekarang tuh kondisi canggih. Kadang kalau anak itu bisa call, video call dan sebagainya. Bahkan ketika anak itu mungkin dewasa dan tinggal sudah di tempat kota-kota yang berbeda, dia bisa tetap dekat dengan mamanya, kontak rutin. Nah, itu salah satu cara yang bisa dilakukan untuk kembali tetap menjalin komunikasi dengan mamanya terutama ya. Tentunya juga adanya pengampunan yang perlu diberikan karena kita tahu bahwa latar belakang ibu ini demikian. Kadang itu juga mempengaruhi akhirnya dia bertindak. Ya perlunya rekonsiliasi juga. Tentunya ini perlu ada waktu yang tepat ketika mau bicara dengan mamanya, gitu bicara. Ya memang ini tidak mudah sekali lagi karena ibunya sudah terbiasa bersikap demikian. Tapi setidaknya ketika kita tahu apa yang kita harus lakukan, atau mungkin orang-orang sekitar kita yang mengalami yang namanya the phantom mom, setidaknya kita bisa sama-sama memperbaiki dan menjalin relasi kembali. Menarik sekali. Ini tipe yang pertama. Yang kedua, the China doll, Mam. Nah, ini kalau kita lihat ini kenapa kok gambarnya seperti itu? Seperti ini saya gambarkan di sini seperti boneka China ya. Boneka China itu kan terbuat dari keramik ya. Keramik dan kalau tersenggol misalnya jatuh pasti pecah. Nah, ini menggambarkan tentang ibu yang rapuh ya. Ibu yang rapuh, gampang pecah. Kalau kita lihat sama-sama biasanya di paket itu kalau barang pecah belah itu dipaket sebagai fragile gitu ya. Barang yang gampang pecah belah gitu ya. Gampang remuk, gampang patah dan sebagainya. Ndak kokoh gitu ya. Nah, ciri seperti the China doll mom itu adalah ibu ini tipe ibu yang tidak sanggup menghadapi situasi kehidupan yang tidak menyenangkan dan penuh tekanan. Dia juga sulit sekali menetapkan batas dan mengendalikan diri. Ibu demikian itu gampang sekali panik, sedih, marah, dan takut ya. Sedih, marah, dan takut. Dia hidup dalam dunia emosinya yang menyakitkan ya. Emosinya yang menyakitkan. Dia hidup di dalam boleh dikatakan ungkapan perasaan yang menyakitkan ya. Boleh dikatakan kalau sesuatu yang nilainya negatif ya.
sesuatu yang nilainya negatif, itu boleh dikatakan dia lebih baik menghindar gitu ya. Karena memang nggak nyaman gitu. Dalam kondisi yang nggak tenang, gampang gelisah. Jadi boleh dikatakan dia itu mengalami kondisi emosi yang tidak stabil. Itu yang dialami oleh ibu dengan kondisi the China Dalmam ya. Dia ibu yang rapuh, benar-benar gak tahan banting gitu. Jadi kesedihan, ketakutan, itu lebih baik dihindari. Karena itu adalah kondisi yang tidak menyenangkan. Bahkan mungkin orang demikian bisa berpindah-pindah pekerjaan karena dia tahu ketika di dalam satu situasi ada tekanan dari pihak atasan, dia sudah tidak nyaman pindah. Di tempat lain juga seperti demikian pindah lagi, walaupun tantangannya beda. Pokoknya dia lebih memilih yang biasa saja, karena itu tidak membuat emosinya terganggu, perasaannya terganggu. Nah, memang akibatnya adalah anak akan menjauhi kedekatan juga yang seharusnya dibutuhkan. Dia akan memisahkan diri baik secara emosi dan fisik. Anak juga akan selalu takut pada tekanan dan pekerjaan dan masalah rumit. Biasanya anak demikian juga tidak tahan banting gitu ya. Ketika ada masalah bukan dihadapi tapi makan dihindari. Jadi kalau bisa cari sesuatu yang seperti jalan tol. Mulus lancar, tidak ada hambatan, tidak ada tantangan gitu ya. Dan anak itu juga akan takut kehilangan kasih dan akhirnya dia menyakiti orang lain. Itulah kondisi demikian. Jadi seperti yang dia pelajari dari mamanya dan dia melihat figur mamanya demikian, mau ndak mau secara ndak langsung anak juga akan meniru dan juga akan melakukan punya kecenderungan yang sama. Ini kondisi yang ada gitu ya. Nah, memang pada satu sisi kita itu pada dasarnya butuh penerimaan, ya. Penerimaan itu menolong seseorang berkembang dan bertumbuh supaya bisa berfungsi dengan baik sebagai orang dewasa. Dengan demikian memang dibutuhkan seorang ibu yang dapat menenangkan, memberikan arahan, memberikan teguran untuk anaknya. Nah, ini ibu yang ideal, ideal. Boleh dikatakan membuat anak itu merasa tenang, membuat anak itu merasa nyaman gitu ya. Tetapi faktanya mamanya tidak demikian. Mamanya sudah ketakutan, panik, gelisah, dan sebagainya. Mungkin juga untuk ketakutan yang mungkin kekhawatiran yang tidak akan terjadi. Namun sudah, apa ya, sudah orang tuh mengatakan overthinking gitu, overthinking ya. Karena dia memang kondisinya memang rapuh, rapuh dan tidak bisa teguh dan kokoh di dalam segala tantangan kondisi yang ada. Nah, memang disarankan solusinya adalah carilah tempat yang aman bagi orang anak, yaitu ada kelompok pendukung, di mana sekali lagi kelompok pendukung ini penting yaitu yang dapat jujur terbuka, bisa mengarahkan, bisa menegur, menenangkan, ada pengakuan gitu ya, ada pengakuan di dalam diri pribadi-pribadi yang ada itu. Tentunya dengan demikian, orang yang rapuh ini kan karena takut mengalami penolakan, takut mengalami apapun itu. Nah, dia kadang menolak kasih perhatian dari orang lain karena dia takut kalau nanti tiba-tiba ada motivasi yang tidak benar gitu. Mun, di sini dikatakan, cobalah, jangan menolak kasih dan perhatian orang lain, terimalah itu. Dan juga nikmati kebersamaan, karena di situ ada perasaan sukacita dan bahagia. Karena biasanya kecenderungan the China Dalmam itu atau anak yang dibesarkan dalam ibu dengan model demikian itu biasanya karena dia itu gelisah, nggak aman, sehingga membuat dia itu dekat sekali dengan yang namanya orang yang tidak berbahagia gitu ya. Nah, oleh karena itu cobalah membuat kebersamaan, menikmati kebersamaan bersama dengan rekan-rekan. Nah, itu memancing akhirnya dia bisa ketawa, bisa bersuka cita, bisa bahagia. Karena dia bisa belajar, oh ternyata saya itu kalau saya bersama-sama dengan teman saya itu tidak selalu mendatangkan kesedihan, mendatangkan kekecewaan, tetapi juga saya bisa bersuka cita ya, bisa happy dan sebagainya ya. Nah, tentunya solusi yang lain disarankan adalah perlunya menyadari, mengungkapkan, memahami, dan melepaskan perasaan. Biasanya kalau orang yang
China dan Mom ini, terutama anak-anak yang dibesarkan demikian, dia lebih senang sendiri karena takut, karena sepi dan sebagainya. Ya, oleh karena itu dia harus punya yang sekarang tadi dikatakan ada kelompok pendukung yang bisa sama-sama saling memahami, saling mengerti, sehingga dia juga bisa terbuka dan jujur di dalam setiap pertemuan yang ada, gitu ya. Nah, kalaupun demikian misalnya, ya, kalau sudah kadung mengalami kondisi yang demikian, ya cobalah kita belajar menerima, mengampuni dan berdamai dengan ibu yang demikian. Tapi setidaknya walaupun kita dibesarkan dalam ibu yang the China Doll Mom ini, setidaknya itu kita bisa belajar tidak mengulang kesalahan yang sama seperti yang dialami, seperti yang dilakukan oleh orang tua kita. Kalau kita yang mengalami. Jadi cobalah berdamai dengan orang tua kita, terutama mama kita yang di dalam kondisi yang tidak mudah mungkin. Mungkin dia tadi dikatakan banyak hal yang dialami sehingga dia lebih memilih seperti model The China Dalmam, yaitu dia itu hidup di dalam suatu apa ya kesendirian. Nah ini ya yang perlu menjadi hal yang penting. Selanjutnya the controlling mom, yaitu ibu yang mengendalikan. Nah ini memang tipe yang paling sulit dipahami dengan benar dan realistis ya. Nah dengan the controlling mom itu adalah tipe-tipenya cirinya adalah ibu ini cenderung memaksa agar keinginannya dituruti. Nah, ketika keinginannya ditolak, dia merasa terluka. Dia bahkan berpikir bahwa aku gagal jadi orang tua. Kenapa? Karena keinginanku tidak diterima, keinginanku tidak dituruti. Ya. Nah, ibu yang demikian juga ingin mengatur dan merasa bahwa pilihannya yang terbaik. Makanya ketika dia ditolak, dia itu merasa aku ini gagal jadi seorang ibu. Ya, karena dia melihat bahwa pilihannya itu yang paling baik. Yang terbaik yang bisa diberikan. Nah, ibu yang demikian ini juga menciptakan hubungan yang aman dalam kasih. Walaupun di sisi lain itu ya. Namun, nah ini yang kurangnya adalah tidak membiarkan anak memikul tanggung jawab. Biasanya ketika anak itu melakukan satu kesalahan, mamanya yang turun tangan. Nah, gitu ya. Jadi dia yang bisa ketemu dan dia akhirnya sayang dikatakan di sini diceritakan ada seorang anak yang diceritakan ada seorang anak, tidak diceritakan kasusnya apa. Dia melakukan kesalahan dan akhirnya dia ditahan, ditahan di kepolisian ya. Ditahan di kepolisian. Tapi menariknya ketika tahu ditahan belum di ini ya belum diputuskan dia akan dapat dakwaan apa belum. Jadi masih ditahan gitu ya. Nah, ketika ditahan akhirnya maju mamanya gitu ya. Mamanya akhirnya datang kalau di luar negeri itu kan bisa kayak ditebus gitu ya. Jadi untuk anak ini bisa keluar, bisa kalau di dalam masa penahanan masih belum diputus hukuman, biasanya kalau yang ringan-ringan gitu ya, yang dilaku ibunya ini akhirnya gantikan kemudian dia ganti dengan uang gitu, supaya anaknya bisa keluar gitu, memberikan tebusan gitu ya. Nah itu yang dilakukan oleh ibu-ibu dengan The Controlling Mom. Dia itu tidak membiarkan anak-anak itu boleh dikatakan mengambil risiko dari apa yang sudah dia perbuat, padahal tahu bahwa itu salah. Ya, memang kita tahu sama-sama siapa yang ingin anaknya ditahan di kepolisian nggak ada gitu ya. Tetapi kalaupun anak ini ditahan karena dia melakukan satu kesalahan, memang kondisi yang tidak mudah, pinginnya ya dilepaskan gitu ya. Oleh karena itu ibu-ibu dengan tipe kontrol memang paling nggak bisa terima kalau anaknya itu mendapat perlakuan demikian ya. Di samping itu sekali lagi, the controlling mom itu tidak membiarkan anak akhirnya bebas menentukan pilihan. Dia kadang menggunakan rasa bersalah untuk mengendalikan anaknya. Maksudnya apa? Ketika mungkin turut keinginannya tidak dituruti, dia langsung bilang gini, "Loh ini loh gara-gara kamu loh, kamu tidak sayang sama mama. Makanya kamu nih kayak gini, kamu nih tidak sayang. Jadi kalau kamu sayang sama mama, ya kamu turutilah, taatlah. Mama kepingin apa." Nah, sehingga ketika anak itu tidak nurut, anak itu merasa bersalah. Iya ya, kalau aku tidak nuruti mama, berarti aku ini tidak sayang sama mama. Nah, gitu ya. Jadi itu kondisi yang terjadi di dalam ibu yang mengendalikan ya. Dia benar-benar dominan banget gitu ya. Sehingga apa-apa harus dia. Dia yang tentuin.
Apapun harus dia gitu ya. Nah, nanti ada juga tipe yang mendekati sama. Nanti kita akan bahas ya setelah ini. Nah, akibatnya ketika di anak itu punya ibu the controlling mom itu, akibatnya adalah anak itu kesulitan berkata tidak pada ibu. Nah, ini ya, dia akan merasa takut dan bersalah gitu ya. Anak ini juga tidak pernah belajar belajar adanya kebebasan dalam hubungan. Dia bergantung sama mamanya. Karena apa-apa mamanya yang mengendalikan. Tidak pernah jadi diri sendiri. Rasa tidak berdaya untuk mengubah sesuatu. Anak juga tidak mau berbuat apa, suka berpindah. Nah, menariknya ketika anak ini misalnya sudah mulai bekerja gitu ya. Dia cerita sama mamanya, "Ma, kondisinya lu di tempat saya kayak gini. Masa UMR-nya rendah? Wes, kamu pindah aja." Gitu ya. Pindah lagi ke satu pekerjaan. Anaknya cerita lagi, "Ma, di situ ndak enak. Teman-teman kerjaku lo bully aku dan sebagainya." Oh, nah gitu pindah lagi aja ya, gitu dan sebagainya. Dia pindah lagi. Di sana akhirnya ketemu juga mungkin dengan kondisi kalau lembur di sana nggak pernah dibayar gitu ya. Akhirnya orang tua pindah lagi. Anak ini bingung akhirnya, saya ini mau kerja apa akhirnya? Tidak tahu mau berbuat apa gitu ya. Itu kondisi yang ada gitu di dalam diri anak-anak dengan the controlling mom. Begitu menguasai banget gitu ya mamanya ya. Sehingga anak-anak yang demikian itu tidak pernah belajar memikul tanggung jawab atau konsekuensi yang seperti tadi itu ya. Koreksi dan sebagainya tidak mau. Risiko-risiko tuh yang kendaliin mamanya. Seperti tadi yang ditahan itu ya. Tidak pernah bisa belajar memikul tanggung jawab. Anak juga akan lebih memilih untuk mengisolasi diri. Dan dia tidak menikmati hidup. Karena apa? Mau tidak mau apa-apa dikendalikan orang tuanya. Dikendalikan mamanya. Mungkin jika dia misalnya pergi ke suatu tempat yang ngaturkan bajunya ya mamanya. Gitu ya. Jadi apa-apa dia nggak bisa apa-apa. Tidak berdaya. Bayangin ketika anak ini sudah mulai besar dan mungkin harus berpisah dengan ibunya. Itu pun kadang kalau ibunya mengizinkan. Nah, itu dia tidak bisa apa-apa tanda petik ya. Karena sudah bergantung dengan ibu yang mengendalikan dia. Apa-apa dia, apa-apa dikendalikan, apa-apa tidak punya pendapat, tidak punya kebebasan. Inilah kondisi yang terjadi di anak-anak dengan the controlling mom. Ya. Nah, solusinya belajar menjadi diri kita sendiri. Bukan belajar menjadi dirinya mama, gitu ya. Tapi menjadi diri sendiri. Sekali lagi, yang dibutuhkan adalah kelompok pendukung, di mana anak akan bisa apa? Membangun identitas dan otonomi. Dia bisa bebas milih, gitu ya. Di dalam kondisi kelompok pendukung kan ada beberapa orang yang bersama-sama. Mungkin ada senior yang ada di sana yang juga bisa memberikan kesempatan dia untuk ngomong, memberikan kesempatan dia untuk memukakan pendapat gitu ya. Nah, kelompok pendukung juga bisa menetapkan batas-batas, berani berkata tidak. Kalau memang anak itu gak bisa ya bilang enggak, jangan bilang iya. Jadi yes gitu, selalu mengatakan yes gitu ya. Nah, ini berani kemukakan sesuatu yang berbeda. Karena dia terbiasa di dalam the controlling mom, akhirnya apa-apa ya. Sehingga ketika beda itu berarti salah. Gitu. Nah, di sini kalau kelompok pendukung ini menariknya kalau bisa memberikan kesempatan untuk anak itu kemukakan sesuatu yang berbeda. Bukan berarti melawan menentang loh. Bukan berarti memberontak, bukan. Tetapi kadang itu kita kan berani mengemukakan pendapat yang beda. Nah, yang beda kan pendapatnya, bukan orangnya. Nah, itu kadang di dalam kondisi zaman tuh faktanya. Kalau ketika seseorang misalnya rapat atau apa, misalnya beda pendapatnya ya hanya di ruang rapat. Itu hanya pendapatnya yang beda. Tapi orangnya kan ya jangan dibenci. Wong pendapatnya beda-beda itu tidak salah gitu ya. Kondisi kan demikian. Nah ini kalau ada kelompok mendukung yang bisa memberikan angin segar buat anak itu, dia bisa belajar, berani kemukakan. Sesuatu yang berbeda, nggak apa-apa. Mungkin dari yang berbeda itu bisa diambil kesimpulan
yang menarik gabungan dari pendapat-pendapat yang ada, gitu ya. Nah, selanjutnya, kelompok pendukung ini anak bisa belajar untuk berani menerima risiko, konsekuensi atas perbuatan yang dilakukan. Ayo, kamu belajar bertanggung jawab. Mungkin di situ ya dikatakan. Mungkin dari cerita sharing rekan-rekan yang ada di dalam kelompok pendukung, dia bisa belajar. Oh iya ya, saya tuh perlu belajar bertanggung jawab. Akan apa yang saya lakukan? Mungkin bisa jadi di dalam kelompok pendukung itu ada kakak senior yang ada yang cerita bahwa dia itu berani terima konsekuensi ketika dia ditilang melakukan kesalahan ya konsekuensinya ditilang. Ya sudah dia jalani. Nah, itu ya, tidak lari atau memberikan tip gitu ya kepada memberikan suap kepada polisinya. Nah, di situ anak bisa belajar. Oh iya ya, perlu gini ya gitu ya. Nah, ini dia tidak dapatkan di dalam kehidupan keluarganya karena dia hidup dengan the controlling mom. Ya, tentunya dalam satu sisi juga dia berani ambil inisiatif. Karena selama ini yang mengambil inisiatif adalah mamanya, mamanya yang mengendalikan. Cobalah mengambil inisiatif. Ya, semuanya ini perlu dilakukan. Nah, tentunya kelompok pendukung ini tidak selalu kelompok yang biasa saja, tapi di dalamnya itu ada orang-orang yang benar-benar punya iman yang bertumbuh gitu ya, punya kedewasaan iman. Nah, itu membimbing benar-benar untuk anak ini boleh mengungkapkan dirinya. Boleh apa ya, menjadi seperti apa adanya. Tidak takut gitu ya. Nah, terlebih daripada itu sekali lagi, tidak hanya sampai di dalam diri anak itu yang sembuh, tapi anak itu juga perlu sekali lagi punya hubungan dengan ibu lagi perlu diperbaiki, perlu rekonsiliasi. Ya ini memang sekali lagi butuh proses untuk bisa ketemu dengan orang tua itu sejalan dengan pertumbuhan dia proses untuk mulai berubah ya. Nah, selanjutnya the trophy mom. Nah, namanya trofi itu kan piala. Jadi kayak semacam piala di trofi itu ya. Nah, ibu yang hanya menghargai sang juara. Nah, seorang dengan the trophy mom, ibu ini sangat antusias dengan kesuksesan anaknya. Nah, ini ya, antusias sekali. Kalau anaknya sukses, dia sangat antusias, bahagia. Maaf. Nah, ketika anaknya itu tidak dilibatkan, dia akan berusaha. Misalnya, dia tahu anaknya pintar matematika. Maaf, pas ada anak-anak lain yang dikirim. Dia tahu anaknya pintar. Tapi, anaknya tidak diikutkan. Ibu dengan trofi mam, dia akan pergi ke sekolah anaknya, ketemu kepala sekolahnya, dia nuntut anaknya perlu ikut olimpiade. Dia tidak segan-segan menuntut supaya anaknya dilibatkan. Itu ya, tetapi tujuannya untuk satu, mencari kebanggaan. Ingin ada pujian, gitu ya. Ya, ketika anaknya mengalami keberhasilan, dia akan cerita kemana-mana. Sangat bersemangat dia. Ibu ini kehausan akan pujian. Makanya dia cerita. Cerita dirinya, bagaimana dia dulu, hebat, berhasil, dan sekarang anaknya yang menirunya, meneruskannya. Nah, tetapi Imam juga, dia salahkan pihak lain saat anaknya tidak berhasil. Nah, ketika anaknya ikut lomba dan tidak menang misalnya, dia pasti marah-marah. Ibu ini akan datang panitia, disalahkan panitia. Oh, panitia tidak becus, tidak profesional. Apa itu penyelenggaranya jelek? Lombanya tidak berkualitas. Dia bisa menyalahkan dan mengatakan demikian.
Nah, akibatnya pada anak, anak juga akan belajar kerja keras. Tujuannya bukan untuk memaksimalkan potensinya, bukan, tetapi untuk menyenangkan orang lain, yaitu mamanya. Karena kalau dia juara, mamanya bangga. Tapi kalau dia tidak juara, mamanya kecewa, gitu ya. Sehingga akhirnya cenderung anak itu akhirnya perfeksionis. Oh, yang penting aku harus sempurna. Aku harus menjadi yang terbaik, gitu ya. Nomor satu. Dengan demikian, anak ini takut mengecewakan orang. Takut dilihat buruk. Karena mamanya ndak memuji dia, ndak bangga sama dia. Nah, anak juga akan selalu menuntut juga berusaha diistimewakan dalam setiap situasi. Dikatakan bahwa anak ini akhirnya jadi narsisis gitu ya. Itu yang dialami. Sekali lagi tetrafima ya. Anak juga akan menuntut pasangan memantulkan kehebatannya. Kalau aku hebat ya istriku atau suamiku harus hebat. Karena cerminan dari aku gitu ya. Anak juga akhirnya terjebak dalam pola sanjungan dan pujian. Dan tidak sanggup mengakui kalau ada kesalahan. Kalau dia melakukan kesalahan atau kegagalan itu benar-benar seperti dunia runtuh gitu loh. Seperti dia itu mengalami cobaan yang besar gitu ya. Nah, dengan kondisi yang demikian, sebenarnya anak ini juga sangat sulit punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Karena obsesinya terus diri. Nomor satu, aku harus menjadi yang terbaik. Aku harus hebat. Aku harus diakui banyak orang. Aku harus tetap jadi kebanggaan. Aku harus dipuji dan sebagainya. Boleh dikatakan secara tidak langsung anak ini akan hidup dalam kepura-puraan. Karena apa? Sekali lagi semuanya ditutupi supaya dia bisa menyenangkan banyak orang. Jangan sampai saya dilihat orang buruk. Dan tidak pernah ada orang yang tahu kondisi dia yang sebenarnya. Anak ini boleh dikatakan pakai topeng. Nah, itu ya kondisi yang ada. Nah, padahal sebenarnya pada dasarnya memang setiap orang tuh punya kebutuhan penerimaan. Di sisi lain ya, diterima apa adanya, itu tentang kelemahan atau hal yang negatif. Ada integrasi perasaan kasih dan kebencian, pengampunan, menegur dan tetap berdekatan. Jadi ketika seseorang mengampuni itu menjadi tidak balas dendam. Setiap orang juga punya kebutuhan belajar melepaskan, berani menghadapi kegagalan dan maju terus. Namun dengan kondisi ibu yang hanya menghargai anaknya itu menjadi yang menang, akhirnya kebutuhan ini terabaikan. Anak-anak itu tidak menerima yang namanya penerimaan. Kalau penerimaan kan diterima apa adanya. Tapi kalau ibu demikian diterima karena ada apanya, karena prestasinya, karena eh, apa yang bisa dia raih dan sebagainya. Yang perlu dipentingkan di sini adalah menerima kenyataan. Ya, menerima kenyataan bahwa kita memang tidak harus selalu menyenangkan semua orang. Karena memang ya kita ini terbatas gitu loh, ya. Nah, untuk bisa demikian itu perlu ada satu komunitas yang baik yang di mana di dalamnya ada orang-orang yang menerima kita apa adanya. Ya, boleh dikatakan kematian juara. Bukan orang itu tidak juara, boleh. Maksudnya boleh juara gitu ya. Namun kadang itu kita perlu tanda petik itu kematian juara karena maksudnya kita mengikuti sesuatu itu bukan raihnya terbesar itu untuk selalu juara. Ada kalanya nggak selalu juara. Ya, kematian juara itu maksudnya nggak selalu kayak harga mati harus juara gitu. Yang penting kamu ikut aja. Mengenai usaha juara apa enggak itu urusan di belakang. Pengalaman, wawasannya bertambah itu menjadi satu hal yang menarik gitu ya. Nah, dikatakan kita membutuhkan ibu baru tanda petik. Maksudnya apa? Ada seorang senior mam misalnya gitu ya, seorang yang kerohaniannya lebih dewasa, yang boleh dikatakan itu ya seperti kayak mama angkat, mama rohani. Nah, itu ya. Di mana mama rohani itu bisa tidak menuntut kesempurnaan, mentolerir kalau anak itu salah atau gagal, ya.
dan juga menurunkan standar ideal, ya. Dan tentunya kita butuh pertolongan Tuhan bisa melihat jati diri kita sebenarnya. Roma 12 ayat 3. Ada perkataan yang menarik yaitu anak-anak perlu tahu bahwa mereka spesial bahkan di saat mereka tidak spesial, gitu ya. Dan tidak perlu sempurna untuk dapat dikasihi. Karena memang nilai diri kita bukan karena kita juara atau enggak, gitu ya. Tetapi kalau seseorang diberikan kesempatan juara, itu ya, atau boleh dikatakan sekarang seperti di sekolah itu ranking, gitu ya, itu itu tambahan, gitu ya, bonusnya, gitu ya. Menariknya itu kita sudah dikasih oleh Tuhan sebagai pribadi yang sudah ditebus oleh kematian Kristus, gitu ya. Ya tidak perlu sempurna untuk dapat dikasihi. Tuhan pun mengasihi kita apa adanya justru ketika kita pada saat masih berdosa, bukan tidak menunggu manusia itu sempurna dulu, bagus dulu, oke dulu, baru Tuhan mau mati buat kita. Enggak. Nah, dengan demikian ini harus menjadi kesadaran bagi setiap kita bahwa juara bukan menjadi satu patokan ukuran untuk seseorang diterima atau tidak, ya. Nah, selanjutnya the boss mom, ya. Ibu yang masih suka mengatur. Ibu yang demikian itu taat pada otoritas. Dia tidak terima jika pendapatnya itu ditentang. Seorang yang pengkritik yang tajam. Nah ini ya, dia menganggap ini, setua apapun usiamu, aku ini tetap ibumu. Dan kau akan selalu menjadi anakku. Jadi sang ibu tetap menjadi bosnya. Nah ini bukan berarti itu memang betul anak itu tidak akan pernah, ya itu akan menjadi anaknya seumur hidupnya. Tapi maksudnya begini, ini yang atur mamanya gitu ya. Setua apapun ya sing ngatur mama gitu ya. Ini kondisi demikian itu yang terjadi. Kadang itu menariknya ibu-ibu demikian itu paling takut kalau anaknya menikah. Kalau anaknya menikah, misalnya cowok gitu ya, menikah. Nanti istrinya itu takutnya menggantikan posisinya mamanya. Sehingga akhirnya mamanya itu kalau membelikan anaknya rumah yang sudah menikah, itu tidak jauh dari tempat tinggal mamanya. Supaya apa? Bisa dipantau. Nanti mama aja yang masakin kamu. Jadi seperti kayak dulu ketika anak itu belum menikah. Itu kondisi yang ada. Kamu tetap anakku, mama yang jadi bosnya, jadi bukan istrinya. Jadi itu ya seperti kayak apa ya, boleh dikatakan rebutan gitu, berebut gitu ya. Padahal yang sudah waktunya dia itu anaknya harus punya kehidupan sendiri gitu ya. Nah dia itu bersuka cita karena anak itu bergantung begitu erat dengannya. Melukai kemampuan anak dalam menjadi orang dewasa yang otonom dan berfungsi baik. Nah ini kalau The Boss Mom ini dia itu melukai kemampuan anaknya jadi orang dewasa yang mandiri gitu. Tetapi beda dengan kontrol imam. Kalau kontrol imam lebih parah karena itu melukai jati diri anaknya. Kalau ini hanya kayak membatasi supaya anaknya itu walaupun udah dewasa tetap bisa sama dia terus gitu loh. Itu yang ada. Padahal di sisi lain, anak-anak itu sebenarnya perlu belajar untuk menerima otoritas dan tanggung jawab. Nggak selalu mamanya atur. Anak itu perlu belajar tentang nilai rohani, ulangan 667. Belajar juga berpikir sendiri secara kritis, membangun rasa ingin tahu mengapa. Anak-anak juga perlu mengembangkan bakat, talenta, dan kemampuan khusus mereka. 1 Petrus 4 ayat 10. Dan belajar berrelasi dengan orang lain selain orang tuanya. Namun akhirnya, karena kondisi demikian ini, tidak seperti yang diinginkan, ya. Anak-anak dengan the boss mom ini berakibat menghadapi kesulitan dalam hubungan dengan orang lain, sesama orang dewasa. Merasa lebih rendah, itu tipe minder. Berusaha mengendalikan, tipe penguasa. Selalu menentang setiap aturan dan otoritas, tipe pemberontak. Anak ini karena semua diatur mamanya, gitu ya, dia tidak mampu menjadi dewasa di dalam dunia dengan tuntutan orang dewasa. Karena dia tidak mampu melepaskan ibu dari perannya sebagai orang tua. Nah, di sisi lain, di dalam segi rohani, dia tidak percaya bahwa Allah dapat mengasihi mereka apa adanya. Rindu intim dengan Allah dan memandang Allah sebagai seorang diktator yang kejam.
Karena sepertinya Allah itu kayak bosnya gitu di dalam segala kondisi yang ada gitu ya. Jadi anak ini sulit untuk menjadi lebih dewasa karena istilahnya seperti kayak digandoli gitu loh. Itu yang terjadi. Nah, sebenarnya yang penting adalah solusinya itu perlunya untuk membangun kedewasaan dalam diri anak itu. Ya, kalau dia sudah dikuasai orang dewasa itu sudah begitu lama, ada kalanya perlu kesadaran untuk dia itu berubah. Dari apa? Ya mungkin dia merasa bosan, aku kok terlalu terus diatur ya. Waktunya aku untuk punya inisiatif. Nah, perlunya juga dia bergabung dengan dunia orang dewasa. Namun bukan dia supaya diatur, tapi sebagai teman, sesama. Sehingga dia juga berani mengungkapkan pandangan sendiri yang terkadang berbeda. Perlunya membangun kedewasaan dengan apa? Menemukan talenta dan mengembangkan. Dengan demikian dia bisa melayani orang lain. Nggak terpaku terus diatur oleh mamanya. Nah, di sisi lain, gitu ya, di sisi lain, di mana dia terus membangun kedewasaan di dalam diri dia, dia juga membina kembali perlunya relasi dengan ibu. Belajar mengampuni, berbicara dari hati ke hati, dan kalau ada salah, selesaikan. Nah, jadi ketika kita bisa membangun kedewasaan anak-anak demikian ini, dari ibu yang masih suka ngatur itu, perlunya saatnya seseorang tuh memegang kendali atas hidup kita. Jadi kita sendiri yang ngatur diri kita, bukan orang lain. Karena kalau orang lain wis patokannya beda, ukurannya beda, gitu ya. Nah, kalau kita bisa pegang kendali atas hidup kita, bukan berarti orang tua bisa berikan masukan, bisa. Tapi jangan membiarkan diri untuk hati-hati, untuk tidak diatur segala sesuatu, ya. Dengan demikian kalau kita bisa pegang kendali, kita bisa menjadi lebih dewasa. Tahu apa yang harus diputuskan, tahu apa yang harus di. Selanjutnya, The American Express Mom. Ya, itu ibu yang seperti kartu kredit ya. American Express itu kartu kredit ya. Seperti kartu kredit. Nah, ini di dalam kondisi karena ini di latar belakangi konteks Amerika gitu ya. Kalau kita tahu sama-sama di tradisi Amerika Serikat itu 17 tahun itu meninggalkan rumah. Nah, tentunya orang tua perlu setahap demi setahap menuntun anaknya menuju saat di mana sang anak ini mulai membangun kehidupannya sendiri. Nah, namun faktanya ibu itu mensabotase usaha pemesahan diri. Yaitu terlalu banyak dukungan kepada anak, melanggar batasan anak dengan terus menolong. Karena tujuannya apa? Tidak ingin anaknya menderita. Ya. Nah, ini kondisi di Amerika Serikat begitu. Nah, sebenarnya di Indonesia juga ada konotasi juga, walaupun tidak ada tradisi yang 17 tahun harus meninggalkan rumah gitu ya. Tapi ada kalanya ketika kalau di Indonesia itu kalau ketika anak-anak sudah menikah, nah itu ada kalanya tanda petik harus melepaskan anak itu gitu ya. Tidak direcoki lagi. Kalau kita melihat fakta-fakta yang ada, pernikahan itu bisa hancur karena kehadiran orang tua yang masih turut campur. Apa-apa, misalnya anak juga ngelapori pasangannya kayak gini, mamanya turun tangan gitu ya. Itu kondisi yang ada, turun tangan. Mungkin kalau bertengkar ikut ini, ya boleh. Maksudnya bukan berarti tidak boleh untuk orang tua campur-campur. Tapi kadang itu tidak tahu batas gitu ya. Ya ada kalanya berikan ruang untuk anak itu bisa juga punya keputusan sendiri. Karena dia sudah membangun rumah tangga. Misalnya dengan anak-anak yang sudah dipercayakan. Perbedaan banyak hal. Bisa orang tua itu memberikan saran, tapi sekali lagi keputusan tetap di tangan anak. Itu kondisi yang ada. Nah, hebatnya The American Express Mom itu membuat anak itu tergantung, mengalami ketergantungan yang tidak sehat. Anak nggak tanggung jawab. Karena istilahnya tanda petik ya, kalau bahasa Jawa jaga no. Apa ya, istilahnya itu apa ya? Jaga no itu seperti kayak gini. Ah, nanti paling mamaku yang bantu kok. Ah, nanti paling mamaku yang anu yang siapin misalnya uang dan sebagainya. Ah, nanti mamaku pasti backing gitu buat aku gitu ya.
Nah, tanpa disadari, pasangan juga dijadikan figur seperti ibunya gitu ya. Nah, untuk anak-anak yang belum menikah, dia nggak mau membina relasi dengan lawan jenis. Mengapa? Karena takut nggak kayak mamanya gitu, yang selalu siap ada untuk dia ketika dia kesulitan. Ya, dia cenderung meremehkan orang lain sebenarnya karena yang ideal mama saya standby terus. Aku bilang, ma butuh ini, datang, ma butuh ini. Bukan tidak boleh, sekali lagi bukan itu. Tetapi jadi ketergantungan yang tidak sehat. Ya, yang ketergantungan yang tidak sehat ini akhirnya membuat seorang itu tidak bisa dewasa. Apa-apa mama dan sebagainya. Maka pertumbuhan, kedewasaan, dan kerohanian anak akan terhambat. Merasa diri tidak berdaya. Nah, ini dia mengisolasi diri, dan gelisah, dan panik. Nah, solusinya perlu meninggalkan rumah dengan cara yang benar. Apa maksudnya? Tanda petik membangun rumah baru. Ya, ini hanya istilah saja. Bukan berarti dia pergi dari rumah, minggat, dan sebagainya. Bukan. Tapi bangun rumah baru itu begini. Ada satu kondisi di mana seperti kelompok pendukung tadi, seperti rumah itu yang menyediakan, tanda petik, menjadi landasan yang baik. Di mana di sana ada batasan-batasan. Ada teman-teman yang bisa berikan masukan. Ya, jadi bisa menghargai pasangan, mengatur keuangan, memikul tanggung jawab sendiri, membesarkan anak-anak sendiri, menerima risiko apapun itu. Tapi bukan berarti menolak kehadiran orang tua. Enggak. Kehadiran mama, bukan. Tapi maksudnya ada saatnya hal-hal tertentu mereka putuskan sendiri, tapi ada hal-hal tertentu yang memang kita butuh, tapi sekali lagi, dia yang berhak untuk memberikan keputusan. Orang tua bisa memberikan usulan, memberikan pendapat, tapi sekali lagi, anak itu perlu punya rumah baru, tanda petik, yang dimana dia bisa aktualisasi diri, bisa dihargai pendapatnya, tidak selalu di backingin terus dari mamanya dan sebagainya. Ya, banyak ya kisah kejadian-kejadian yang paling lihat akhir-akhir ini bagaimana ibu itu begitu melindungi sampai luar biasa seperti kartu kredit itu loh. Ya, selalu kalau butuh ya gesek gitu ya maksudnya itu ya. Jadi pas dibutuhkan ya mama itu seperti kartu kredit yang siap sedia gitu. Sekali lagi walaupun punya kelompok pendukung jangan lupa tetap menjalin hubungan dengan ibu. Jadi kalaupun misalnya orang tua memberikan uang gitu ya, terima uang, ya cobalah dilihat bukan sebagai terus sebagai oh ya ini aku bisa minta uang terus sampai mama, sampai papa, tinggal telepon, tinggal ngomong gitu ya. Tapi anggaplah itu sebagai pinjaman yang suatu saat kita punya tanggung jawab untuk kembalikan, walaupun orang tua kita tidak minta. Tapi dengan demikian kita belajar untuk tidak tergantung dengan orang lain. Nah, pentingnya anak itu memiliki kehidupannya sendiri. Kejadian 224 ya. Seorang anak meninggalkan ayah ibunya menjadi satu dengan istrinya menjadi satu daging. Meninggalkan. Bukan berarti ya harus pergi dari rumah, tapi enggak. Tapi lebih bersifat anak ini bisa mandiri, bisa dewasa. Nah, itu akan berpengaruh ketika orang tuanya dipanggil Tuhan. Mama sudah dipanggil Tuhan, bisa tetap kokoh, bisa tidak goyah, karena dia sudah terbiasa untuk melakukan banyak hal, mengambil keputusan dari apa yang dia pilih. Nah, menariknya di sini di akhir dikatakan ada catatan untuk wanita. Apa maksudnya? Nah, perlunya mengakui dan tinggalkan kalau misalnya kita punya kecenderungan dari tipe-tipe ibu yang tadi itu ya, yang enam itu. Perlunya kita mengakui ya, mengakui sebagai seorang ibu. Kita tuh seorang wanita juga satu sisi kita juga ngalami kalau kita sudah punya anak, kita juga punya hubungan relasi juga dengan orang tua kita yaitu mama kita. Ya, itu tiga generasi kumpul ini saling menularkan tanda petik satu dan lain. Nah, akuilah kondisinya kalau memang saya tipe-tipe demikian, cobalah tinggalkan. Nah, kalau saya sebagai seorang mama gitu ya,
pernah atau melupakan salah satu tipe dari mama yang ada di situ, perlunya ada keakui kesalahan, rekonsiliasi dengan anak, minta maaf. Nah, dengan demikian memberikan contoh, oh ini loh, mamaku salah, berani minta maaf gitu ya. Berani juga mengampuni dan sebagainya. Nah, nah, orang yang bisa melihat masalahnya sendiri akan selalu menjadi orang tua yang lebih baik daripada yang melihat kesalahan orang lain. Jadi itu dimulai dari diri kita. Sebagai seorang wanita yang punya anak perempuan atau anak laki-laki yang mungkin pernah melakukan hal yang sama, kita tidak menuntut orang lain untuk, boleh dikatakan menuntut orang lain untuk kamu yang dulu ya, yang ngakui itu ya. Kamu yang salah, kamu yang ngomong, tapi mulai dari diri kita. Mungkin kita juga perlu refleksi, apakah kita juga melakukan hal yang seperti demikian. Namun catatan untuk pria yaitu jadilah pria dewasa. Jadi masih memiliki masalah yang belum terselesaikan dengan ibu, coba selesaikan. Kalau misalnya butuh seorang konselor atau kelompok pendukung itu disarankan supaya bisa menjadi lebih berkembang. Supaya akhirnya ketika pria ini menjadi pria dewasa, dia bisa perlakukan wanita dengan baik dan sukses dalam karir ketika dia membangun kehidupan keluarga. Jadi kalau punya orang tua yang demikian, ya cobalah rekonsiliasi, selesaikan masalah dengan ibu. Nah, sebenarnya menariknya ditutup dengan perkataan, maksud buku ini adalah rekonsiliasi. Kita perlu rekonsiliasi dengan ibu, yaitu tetap menjalin relasi menjadi teman. Rekonsiliasi dalam diri kita sendiri. Kalau kita tahu bahwa kita punya kesalahan, ya terima maknanya. Waktu ada masa lalu, orang tua kita juga tidak sempurna. Namun di sisi lain kita juga perlu bertumbuh. Selain itu, kita tidak mempersalahkan Tuhan, rekonsiliasi dengan Tuhan. Menyadari bahwa Tuhan itu mengasihi kita secara pribadi. Dengan adanya kematian Yesus, 2 Korintus 5 ayat 19. Nah, menarik sekali. Buku ini ditutup supaya setiap orang punya relasi yang baik satu dengan yang lain. Jadi, walaupun kita hidup dengan 6 tipe mama-mama yang ada itu tadi, tidak membuat kita merasa bahwa wah hopeless, enggak. Tapi ya kita tahu orang tua kita tidak sempurna, yang kadang mendidik kita juga salah, tanda petik, karena dia belajar dari orang tuanya diperlakukan demikian. Namun bukalah pintu maaf dan menerima juga kondisi orang tua kita. Dengan demikian bisa tetap terjalin walaupun kondisi yang tidak mudah sudah, istilah orang itu sudah terlanjur. Tapi bukan berarti finish. Tidak ada perubahan, tidak ada perbaikan. Justru itu menjadi tantangan untuk kita bertumbuh, kita membutuhkan pertolongan Tuhan untuk supaya kita belajar untuk lebih dekat dengan Dia. Ya, menarik sekali rekonsiliasi. Ya, kiranya ini boleh jadi berkat buat setiap Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini. Ya, mungkin dari Bapak Ibu mungkin ada yang mau memberikan pertanyaan, mau memberikan masukan, saya persilahkan. Sebelum masuk ke itu, Bapak Ibu akan memberikan pertanyaan, pendapat, atau sharing. Bapak Ibu, saya akan setelkan dulu sebuah lagu, nanti bisa istirahat sebentar sambil mempersiapkan materi yang ingin di-sharingkan ya. Jadi saya ingin Bapak Ibu boleh mendengarkan sebuah lagu seperti Di awal langkah yang ku tempuh, ada kasih yang tak terukur. Di balik lembut senyummu, ada luka yang tak terucur. Walau sering aku tak paham, bayangmu tetap bersamaku, mengajarku cinta dan harap. Walau kadang kau rapuh, Ibu engkau pancarkan cahaya Tuhan
Di tengah gelap kau pelitaku, meski bayang kadang menjauh, kasihmu tak pernah runtuh. Ibu, engkau inspirasiku dalam setiap langkah yang kutuju. Walau badai kadang menggoyah, pelukanmu tetap megah. Ada ibu yang terus mengatur, menuntun aku di tiap alur. Oh, ada ibu yang rapuh hatinya, namun cintanya tak pernah pudar. Kadang kau tak sempurna, namun cintamu tanpa celah, membentuk jiwa yang dewasa, membimbingku di dunia fana. Ibu, engkau pancarkan cahaya Tuhan, di tengah gelap kau pelitaku, meski bayang kadang menjauh, kasihmu tak pernah runtuh. Ibu, engkau inspirasiku dalam setiap langkah yang kutuju. Walau badai kadang menggoyah, pelukanmu tetap megah. Oh. Saat aku jatuh dan terluka, aku temukan teduh di hatimu. Kau ajarkanku kebenaran firman Tuhan dan menjadi berkat setiap waktu. Ibu, engkau kisah terindah, dalam hatiku selalu bersyukur. Kasih buah Roh Kudus membentuk duniaku, hingga aku menjadi aku yang ada saat ini. Ibu, engkau kisah terindah, dalam hatiku selalu bersyukur. Kasih buah Roh Kudus membentuk duniaku, hingga aku menjadi aku yang ada saat ini. Oke, Satu hal yang saya tambahkan sebagai penutup ya, tadi kan dikisahkan tentang 6 tipe ibu yang demikian. Tapi bukan berarti saya juga untuk kemungkinan bahwa kita perlu bersyukur kita punya ibu yang dengan segala kekurangan yang ada, dia bisa tetap ada buat kita, gitu ya. Dia boleh membesarkan kita, itu ucapan syukur kalau kita punya ibu demikian. Nah, memang yang diungkapkan di sini itu adalah ibu yang sesungguhnya, yang istilahnya yang melahirkan kita, yang membesarkan kita. Tapi kalau ada kemungkinan dari orang-orang yang mungkin tidak punya ibu, karena mungkin ibu meninggal terlebih dahulu, dia dibesarkan orang lain. Setidaknya ibu yang dikatakan di sini adalah ibu yang dekat dengan dia, yang berperan penting dalam hidup dia. Ya itu ya, jadi kita tetap bersyukur kita punya ibu gitu ya, yang boleh ada walaupun dengan segala kekurangan yang ada, cuma dengan ibu yang demikian kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan ya dengan segala kekurangannya. ya silakan eh, Bapak Ibu atau rekan-rekan boleh memberikan masukan, berikan pendapat atau pertanyaan, silakan kalau ada. Ya. Ya, yang mau minta lagu boleh ya, nanti kirimkan aja di apa namanya, di nomor HP-nya. Ya, nanti saya kirimkan. Ya, tolong kirimkan nomor HP di chatnya Bu ya. Nona ya. Bu Nona ya, silakan. Apakah ada rekan-rekan yang ingin memberikan masukan, pendapat?
tentang materi ini. Ada pengalaman Bapak Ibu yang ingin Bapak Ibu sharingkan bagaimana dengan orang tua eh, yang yang Bapak Ibu ingin bagikan, silakan kalau ada. Apakah Oke, ada? Bu Widiawati, saya nanti juga kirim ya. Mungkin Bu Ya, Nona juga nanti bisa kirimkan nomor HP. ya. Itu saya buat tadi di Suno. Jadi Suno yang buat. ya Suno yang buat. Jadi pakai ChatGPT. Saya bagikan PowerPoint-nya, suruh buat di ChatGPT, lalu saya tambah-tambah sedikit, lalu Suno yang buat lagunya begitu. Ada dua macam, nanti saya bisa kirimkan dua macamnya ya. Silakan kalau ada yang ingin memberi pendapat atau ingin sharing, ya silakan. Kalau dari saya, ya saya berpikir ketika mendengarkan materi ini, saya merasakan eh, banyak ada banyak kekurangan saya sebagai seorang anak gitu ya. Eh, apa namanya? Dalam hal kemandirian apa jadi saya itu melihat eh, apa namanya ada kekurangan-kekurangan saya sebagai seorang anak ya meskipun yang dibicarakan seorang ibu ya kita memang sama-sama punya ibu yang tidak sempurna hanya memang dengan sharing ini memberi kesadaran bagaimana kira-kira menjadi ibu boleh menolong anak itu boleh maksimal ya dengan kita hidup sesuai orang tua mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh sehingga eh, anak-anak itu bisa mengikuti kita yang eh, kita dibesarkan dari papa mama yang tidak sempurna eh, dan tentu saya juga bicara sama anak kalau ki- kami orang tua tidak sempurna gitu ya tapi yang paling penting Bapak Ibu sebagai orang tua sama-sama kita coba untuk mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mau serahkan anak-anak kita dalam kasih karunia Tuhan ya supaya ada anugerah Tuhan yang menopang di dalam anak-anak kita begitu ya. Oke, silakan kalau masih ada Bapak Ibu yang ingin memberikan pendapat atau masukan. Apakah ada? Oke, kalau tidak ada tidak apa-apa, kita akan tutup di dalam doa ya. Sebagai sebagai informasi, kabel memulai angkatan pertama, angkatan ke-1, membuka kelas citra diri ya, kelas citra diri. Jadi melihat diri seperti Tuhan melihat, akan sharing dari 4 buku ya, itu bentuk bentuk course begitu. Kap- Kelas ini angkatan pertama. Oke. Lalu kemudian Selama mengundang bulan Februari, hari Minggu. Hari Rebu, maaf. hari Rabu Hari jam Rebu 6 jam sampai 6 jam jam 8 8. ya. Jadi Bapak Ibu Maaf. boleh membantu men-sharekan ke rekan-rekan atau dan boleh mendukung di dalam doa ya. Kami rencana kalau Tuhan berkenan Ini eh, Februari. Februari itu nanti doakan kalau Tuhan berkenan Maret angkatan yang kedua dengan kelas-kelas yang Berbeda. berbeda yang harapannya bisa menjadi berkat buat jemaat-jemaat Tuhan ya. Eh, dan harapannya juga adalah ke depan kalau Tuhan berkenan itu tidak hanya online tapi juga offline ya. Jadi artinya kami datang ke gereja-gereja atau eh, bisa pertemuan langsung begitu. Tapi karena keterbatasan waktu dan tempat kita pakai online. Jadi tolong Bapak Ibu boleh dukung dalam doa. Mari kita akan tutup di dalam doa. Terima kasih untuk Bapak Ibu sudah hadir. Saya sangat menghargai ya. Mari kita berdoa.
Bapak di dalam surga, terima kasih kami boleh belajar sama-sama. Biarlah apa yang kami pelajari boleh menjadi berkat buat kami. Kiranya Tuhan boleh memberkati setiap kami yang hadir di tempat ini dan yang melihat materi ini. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih dari Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus memampukan kami menjadi orang tua yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus doa ini kami naikkan. Amin. Ya, selamat malam semuanya. Terima kasih sudah hadir pada malam hari ini. Terima Tuhan kasih Pak Ibu. memberkati kita semua.